Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Selasa 13 April 2021, bersama saya Juna Manafe. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dengan sapaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jelas bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau terus menerima sukacita melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Pimpinlah kami agar firman ini boleh menjadi berkat yang akan merangkai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tema yang akan saya berikan pada renungan kita kali ini adalah jangan cuma mendengar. Adapun Bapak Ibu, bacaan Alkitabnya diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, dalam mempersiapkan saran ini, saya teringat dengan ungkapan inspiratif yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Kira-kira isinya seperti begini. Ingin tahu rahasia hidup yang lebih bermakna? Jawabannya adalah jangan cuma. Jangan cuma belajar, tapi alamilah. Jangan cuma membaca, resapilah. Jangan cuma berubah, berubahlah secara total. Jangan cuma berjanji, buktikanlah. Jangan cuma mengkritik, berikanlah dorongan. Jangan cuma menerima, tetapi berilah juga. Jangan cuma melihat, rasakanlah. Jangan cuma bermimpi, lakukanlah sesuatu. Jangan cuma bicara, tetapi bersaksilah. Jangan cuma menyuruh, tunjukkanlah. Jangan cuma ada, hidupilah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ungkapan-ungkapan tadi mempunyai arti bahwa untuk mencapai inti atau nilai dari suatu hal, kita tidak hanya bisa memahami atau melakukan suatu hal itu dengan ala kadarnya atau hanya dari luarnya saja. Melainkan kita perlu upaya yang lebih untuk mendalami hal itu. Ibarat kalau kita mau merasakan manisnya sebuah mangga, kita tidak bisa hanya mencium aromanya saja atau memakan kulitnya saja. Tetapi kita perlu memakan daging buahnya, baru kita bisa memastikan mangga itu manis atau tidak. Sama halnya dengan bacaan kita, Yakobus 1 ayat 22. Kita diingatkan lagi bahwa inti dari segala pengetahuan akan firman tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, tetapi patutnya berakhir pada pembaharuan hidup. Dalam hal ini, kita perlu upaya untuk menghayati kebenaran firman dan mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kalau dipikir-pikir, mungkin hampir setiap hari kita disuguhkan oleh firman Tuhan. Bersyukur melalui YouTube GKI Salatiga, kita diberikan kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses firman Tuhan. Ada ibadah setiap minggu, sapaan dan renungan pagi seperti yang kita dengarkan sekarang ini, pendalaman Alkitab setiap hari Selasa, atau mungkin juga di antara kita ada yang melakukan persekutuan kategorial secara online. Dan tentunya di sana pasti ada pelayanan firman Tuhan. Belum kalau di antara kita mengikuti ibadah-ibadah di tempat kerja mungkin, sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Dan ini menunjukkan sangat jelas bahwa peluang belajar dari firman Tuhan menjadi semakin mudah. Dan ini adalah hal yang sangat positif bagi kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita mewujudkan pemahaman kita akan firman yang sering kita dengar itu
dalam kehidupan kita sehari-hari? Masih dalam penghayatan akan peristiwa Paskah, kita semua tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga paham bahwa kita perlu merespon keselamatan itu melalui tindakan untuk menyerupai Yesus. Namun, apakah kehidupan kita sudah sepenuhnya mencerminkan penyerupaan akan Yesus? Sebagai murid Kristus, kita dikehendaki untuk tidak menjadi murid yang biasa-biasa saja, atau menjadi murid yang hanya pasif, hanya mau mendengar dan tidak mau melakukan apa-apa dari apa yang kita dengar. Sebaliknya, kita diajak untuk menjadi pribadi yang aktif, pribadi yang mau mengarahkan diri untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Dan tentunya ini membutuhkan pengorbanan yang lebih dari sekedar mendengar atau memahami. Sebagai pengingat, prinsip jangan cuma perlu kita terapkan. Kalau kita benar-benar mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka inti dari iman itu adalah jangan cuma mendengar. Jangan cuma memahami atau jangan cuma menceritakan siapa dan bagaimana Yesus itu. Tetapi marilah kita benar-benar menghayati semua yang difirmankan Yesus dan mewujudkan nyatakan dalam pembaharuan perilaku kehidupan kita. Jelas, semua hal yang Yesus lakukan bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Dalam pengantar surat Yakobus, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, kita diajak untuk meminta hikmat kepada Tuhan di dalam iman, agar melalui firman atau hikmat yang kita dengar itu, kita mampu melakukan setiap firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang telah kami dengarkan ini. Berkatikanlah dan jadikanlah renungan ini boleh menjadi penuntun kami dalam melakukan keseharian kami. Khususnya dalam menjalani hari ini, berilah kami hikmat agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian. Selamat bersyukur dan melakukan aktivitas. Kiranya hikmat Tuhan selalu kita andalkan agar kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. God bless you all.